Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 230. Saya tidak melakukan apapun, Lu Tingxiao menjawab, wajahnya tanpa ekspresi seolah-olah tidak ada yang aneh. Kalau begitu, apakah indera keenamku yang bermasalah? Lu Jingli menggaruk kepalanya dan berkata, itu tidak mungkin. Akhirnya, makannya selesai. Ningxi merasa bahwa makan malam kali ini lebih melelahkan dari biasanya. Dia harus selalu waspada terhadap serangan musuh. Setelah makan malam, Ningxi segera berdiri dan meraih piring, saya ingin mencuci piring. Lu Jingli meraih potongan terakhir daging babi asam manis dan memasukkannya ke dalam mulutnya, lalu berdiri dan berseru, aku akan melakukannya. Tidak, tidak, aku akan mencucinya. Aku harus mencucinya. Ningxi segera mengambil pekerjaan itu, sesuatu yang tidak disukainya di masa lalu. Lu Jingli menatap wajah Lu Tingxiao dan segera berkata, kamu sudah bekerja keras memasak, bagaimana mungkin aku juga membiarkanmu mencuci piring? Aku sudah menghabiskan sebagian besarnya, aku akan mencucinya. Mata Lu Jingli menatap Lu Tingxiao meminta persetujuan. Akibatnya, Lu Tingxiao meliriknya dengan santai dan berkata, biarkan Ningxi melakukannya. Ah apa, kata Lu Jingli terkejut. Apakah matahari terbit dari barat? Dia benar-benar membiarkan istrinya, Ningxi mencuci piring. Ini tidak ilmiah. Lu Jingli tengah bingung memikirkan hal ini ketika Lu Tingxiao menatapnya dan berkata samar, bagaimanapun juga, kamu adalah tamu. Lu Jingli tertegun, menunjuk dirinya sendiri dan berkata, apa? Aku tamu. Implikasinya pada dasarnya adalah bahwa Ningxi adalah bagian dari keluarga, kan? Kapan dia menjadi tamu? Di sampingnya, pipi Ning memerah, ekspresi malu di wajahnya saat dia mencium kening Little Treasure, lalu hentakan-hentakan berlari menaiki tangga. Harta karun kecil tampak bingung melihat bibinya yang tiba-tiba kabur. Meskipun ia tidak tahu apa yang terjadi padanya, ia tahu bahwa ayahnya telah menindasnya, jadi ia menatap Lu Tingxiao dengan tidak senang sebelum Deng 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 berjalan terlatih-tatih dengan kaki-kakinya yang pendek menaiki tangga, berusaha untuk mengikutinya. Lu Jingli begitu terkejut, ia tampak seperti seekor anjing yang mukanya terkena semprotan makanan, tidak mampu mengimbangi. Melihat perasaan Ningxi kembali, dia menoleh ke arah Lu Tingxiao dengan wajah kosong dan berkata, kakak, apa maksudmu kau tidak melakukan apa-apa? Kiki kecil yang begitu tegap itu telah memalingkan wajahnya dan melarikan diri. Aku tahu indera keenamku tidak mungkin salah. Sudah kubilang bahwa pada akhirnya, tindakanmu akan membuatmu dalam masalah. Kau sangat berhati-hati setiap hari agar rahasiamu tidak terbongkar dan tiba-tiba kau menjadi begitu berani. Apapun hasilnya, kau harus memberitahuku agar aku tahu apa yang harus kulakukan di masa depan. Lu Jingli mengoceh seperti monyet dengan menyebalkan untuk waktu yang lama. Akhirnya, Lu Tingxiao mengucapkan 3 patah kata kepadanya, cuci piringnya. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan meluncur pergi. Lu Jingli. Dia begitu tidak dihiraukan hingga dia bisa muntah darah, dan akhirnya dia disuruh mencuci piring. Saudaranya memanfaatkannya untuk menunjukkan kasih sayang lalu membuangnya. Bukankah itu tidak manusiawi? Apa yang terjadi dengan kasih sayang persaudaraan? Ningxi, yang menikmati malam dengan tenang, berbaring di tempat tidurnya dengan mata terbuka lebar. Sudah beberapa jam berlalu, tetapi jantungnya masih berdetak sangat cepat. Apa-apaan ini? Dia benar-benar mengalami begitu banyak badai emosi dan kepanikan hanya karena kata-kata seorang pria. Dia hampir seperti rusa yang ketakutan, atau gadis remaja yang belum memiliki pengalaman cinta. Dia hampir bisa membayangkan seperti apa masa depannya nanti. Tidak, dia tidak bisa duduk diam dan membiarkan hal ini terus berlanjut. Pada saat ini, lonceng putus asa terdengar. Jam telah menunjukkan pukul 12. Ningxi dengan cepat melompat dan mulai mencari-cari di dalam lacinya.